Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Subakti dari SD Negeri Derpulo 1 Kedungedem. Saya calon guru penggerak angkatan 7 kelas 37 Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Wiji Aslori SPD MPD dan pengajar praktek Bapak Taufik Sapaat SPD SD. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sering dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional, beliau membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan seorang petani, siswa diibaratkan benih jagung, sedangkan ladang atau sawah itu diibaratkan pendidikan. Benih jagung yang berasal dari bibit yang kurang baik, jika mendapat sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, pupuk yang cukup, maka benih jagung tersebut akan tumbuh dengan subur. Demikian sebaliknya, jika benih jagung itu berasal dari bibit yang unggul, karena tidak mendapat sinar matahari, kemudian pengairan yang kurang, serta pupuk yang kurang, maka pertumbuhan benih jagung tersebut akan terhambat. Dalam hal ini, pendidikan menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dan pendidik menjadi penuntun agar anak didiknya terarah dan menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dan berbudaya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya seorang anak tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti karakter anak yang tinggal di desa tentu berbeda dengan karakter anak yang tinggal di kota. Selanjutnya, budi pekerti. Pengertian budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Maka, pendidikan budi pekerti itu harus holistik dan seimbang, karena kesempurnaan budi pekerti akan membawa pada kebijaksanaan. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada anak. Ini maksudnya, anak bebas dari segala ikatan, membelajarkan anak secara merdeka tanpa ada paksaan dan tekanan. Mereka bebas memilih sumber dan cara belajar yang sesuai dengan anak, tetapi tetap memperhatikan budi pekerti pada anak. Ini dilakukan dengan memperhatikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun kemauan, dan Dotwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik harus menuntun anak
agar menjadi anak yang berkarakter dan berbudi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang mana semua itu dapat dilakukan dengan pendidikan yang berorientasi pada anak. Berikut contoh penerapan pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan melaksanakan program pembiasaan seperti pelaksanaan upacara bendera dan upacara Hari Besar Nasional. Ini dilakukan agar anak-anak menjadi pribadi yang disiplin serta memiliki rasa cinta tanah air. Program berikutnya yaitu program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini dilakukan dengan setiap pagi guru menyambut siswa, berbaris di depan kelas, kemudian bersalaman dan masuk ke dalam kelas secara teratur. Kemudian pembiasaan berikutnya yaitu tentang agama seperti sholat berjamaah, berdoa sebelum memulai pelajaran, membaca surat-surat pendek sebelum memulai pelajaran, kemudian infak setiap hari Jumat. Selanjutnya contoh pembelajaran yang berorientasi pada anak seperti anak berdiskusi kelompok. Ini dilakukan dengan berkelompok, sebelumnya mereka berdiskusi dan membuat proyek atau produk untuk dipresentasikan di depan kelas secara bergantian. Kemudian ada pembelajaran berbasis produk dan ada lagi pembelajaran di luar kelas. Ini dilakukan jika siswa merasa jenuh untuk belajar di dalam kelas. Mereka bisa belajar di luar kelas dengan belajar sambil bermain. Kemudian ada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Ini memanfaatkan halaman sekolah atau lingkungan sekitar untuk sebagai bahan pembelajaran. Kemudian tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan konteks sekolah. Tantangan yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Maka solusi yang kami tempuh adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Seperti contohnya di lembaga kami itu tidak ada musola, maka untuk kegiatan sholat berjamaah kita lakukan di masjid sekitar sekolah. Kemudian tantangan yang kedua, antusiasme rekan sejawat yang kurang mendukung. Solusinya adalah dengan mengajak mereka untuk sadar akan pentingnya pendidikan dengan cara diajak berdiskusi, bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan tantangan yang terakhir yaitu anak kurang termotivasi dalam belajar. Solusinya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berorientasi pada anak. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.